Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Izul Pratama dari Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Saya kelas B dengan NIM 19-19-10-50-1066. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya tentang UTS, Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Di sini ada tentang PTSL dan PTSB. Kemudian untuk studi kasusnya saya mengambil konflik tanahnya Salim Kancil. Yang pertama itu PTSL. PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang disebut dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. PTSL yang populer ini adalah PTSL populer dengan istilah sertifikasi tanah yang merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendamping usaha yang berdaya dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berikut adalah progres pengembangan PTSL di Indonesia. Saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. 79 bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan RPJMN. Kemudian BPN menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 tahun di bidang pada tahun 2017, 7 juta di bidang pada tahun 2018, 9 juta di bidang pada tahun 2019, dan 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karena jika pendaftaran tanah dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun kurang lebih dari 500 bidang membutuhkan waktu 160 tahun untuk tanah terdaftar di seluruh Indonesia. Kemudian target-target ini bukanlah pekerjaan mudah. Banyak pihak yang beranggapan bahwa ambisi, pencitraan, dan kepentingan politik sesaat. Karena anggapan ini merujuk pada hasil pendaftaran tanah selama ini kurang dari 50% tanah yang terdaftar. Padahal sudah 57 tahun lalu, pemerintah berkewajiban untuk mendaftarkan tanahnya sebagaimana telah diamanatkan oleh UU-PA. Apabila dianalisis lebih mendalam, penyebab utama dalam political will pemerintah, program-program pendaftaran tanah sebelumnya dilaksanakan dalam tataran kementerian, bukan dalam puncak pemerintah yang tertinggi yaitu presiden. Inilah yang membedakan program PTSL dengan program-program sebelumnya. Presiden memantau, mengevaluasi, bahkan turun tangan langsung dalam pembagian sertifikat dalam pelaksanaan PTSL ini. Kemudian ini ada cara-cara untuk mempercepat program PTSL. Yang pertama, melibatkan pihak swasta dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Yang kedua, mengatasi kekurangan petugas ukur Kementerian ATR BPN. Yang ketiga, mengundang partisipasi perusahaan swasta dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut CSR. Kemudian ada mempersingkat masa pengumuman dari 1 bulan menjadi 14 hari. Kemudian menyediakan mekanisme BPHTB terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang terakhir ada surat keputusan bersama SKB Menteri ATR, BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan PTSL. Kemudian lanjut ke PTSP.
PTSP sendiri merupakan singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu. Adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan oleh satu tempat. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kemudian PTSP sendiri di daerah termasuk dalam rangka pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau. Dengan adanya PTSP, permohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat dan dokumen di dinas, berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula. Kemudian untuk tujuan dibentuknya PTSP sendiri adalah mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku bisnis. Masyarakat ataupun investor menganggap terlalu lama dalam mengurus proses perizinan dan non-perizinan yang proses pengolahannya ini dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen. Untuk kendala yang ada di PTSP sendiri pada kali ini, yaitu kualitas PTSP sampai saat ini belum cukup memuaskan masyarakat. Banyak pelaksanaannya di daerah masih terdapat istilah satu pintu banyak meja, satu pintu banyak jendela, dan satu pintu banyak kunci. Ya kan yang ngomong otomatis. Satu pintu banyak meja dianalogikan seperti masuk dalam satu kantor, tapi banyak dinas yang harus ditemui. Satu pintu banyak jendela diartikan sebagai satu kantor, tetapi berkas dan dokumen harus dibawa ke dinas terkait di luar. Sedangkan satu pintu banyak kunci berarti satu kantor perizinan, tapi pendatangan persetujuan perlu komunikasi. Misalnya pemerintah kabupaten kota harus minta rekomendasi dari pemerintah provinsi, bahkan hingga ke pemerintah pusat. Kemudian untuk selanjutnya itu permasalahan tanah Salim Ganjil. Untuk kasus pertama 6 tahun yang lalu, tepatnya pada 6 Desember 2012, seorang petani dan juga aktivis lingkungan hidup yang dikenal dengan nama Salim Kancil dibunuh, dan Salim Kancil dibunuh saat sebelum demo penolakan tambang pasir di Desa Selawar-Awar, Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lumajang. Kepala Desa Selawar-Awar diduga menugaskan sejumlah preman untuk membunuhnya. Salim Kancil diduga terbunuh terkait aktivitas bersama kelompoknya, yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Selawar-Awar yang memprotes penambangan pasir di daerahnya. Saluran irigasi persawahan rusak, padi tak bisa ditanam akibat air laut mengendangi persawahan. Setelah pesisir terus dilakukan pengerukan pasir. Salah satu rekan Salim Kancil, yaitu Tosan, juga memperoleh perlakuan yang sama. Tosan lolos dari maut setelah masa menginginkan penganiayaan terhadap Tosan. Pada waktu itu Tosan berpura-pura telah meninggal. Adanya tambang pasir ilegal ini juga akibat tidak adanya ketegasan pemerintah kan peraturan yang ada. Tambang pasir merusak lingkungan dan mengakibatkan tanah warga rusak. Jika diterapkan perizinan yang benar, maka hal itu tidak akan terjadi dan nyawa Salim Kancil mungkin akan terselamatkan. Kemudian kasus kedua ini, permasalahan kedua ini berawal dari perusahaan tambak udang yang diduga menyerobot lahan milik Salim Kancil. Permasalahan ini semakin terlihat ketika Bupati Lumajang meninjau langsung tempat tanah tersebut. Bupati Lumajang bertemu pemilik PT Lautan Udang Sejahtera Indonesia atau Luis Suharsono, Tijah Ikenurila, dan perangkat desa Selawar-Awar Torek, yaitu Bupati Lumajang datang sambil
menunjukkan bahwa lembar dokumen termasuk hak guna usaha yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Lumajang. Menurut dia, batas lahan di dokumen HGU tak sampai di lahan garapan keluarga Salumanjil. Louis juga menguruk pesisir setinggi 6 meter, termasuk menutup aliran sungai atau muara yang mengalir dari daratan ke laut. Warga menyebut dengan istilah pancer. Dampaknya sendiri, lahan itu di sekitar termasuk milik keluarga Salumanjil tergenang dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian Louis juga mengantongi izin pengusahaan tambak udang di Desa Selok Anyar seluas 20 hektar, tertuang dalam surat keputusan Bupati nomor 118/45/427/12/2017 tentang pembangunan izin lokasi tambak dan budidaya udang kepada PT Louis Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Lumajang yang ditandatangani oleh Bupati Lumajang As'ad pada 30 Agustus 2017. BPN Kantor Pertanahan Lumajang juga mengeluarkan pertimbangan teknis guna persetujuan perizinan lokasi. Surat ini berdasar risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam persetujuan izin lokasi 4 Maret 2019. Luas tanah seluas 18.630 meter kubik dengan kondisi berpasir. BPN menyetujui seluruh luas tanah itu. Ditandatangani oleh Kepala BPN Lumajang yaitu Nur Sofa tertanggal 5 Maret 2019. Tapi dengan adanya itu juga Wali Jatim juga bereaksi dengan Wali Jatim merekomendasikan Bupati Lumajang menggunakan diskresi untuk mengeluarkan surat penghentian sementara kegiatan Louis di Desa Selok Anyar dan Selok Awar-Awar sampai selesai peninjauan kembali perizinan perusahaan ini. Diskresi diatur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau ada pelanggaran prosedur maupun substansi penerbitan izin yang dikeluarkan oleh sebelumnya, Bupati bisa membatalkan izin berdasarkan peraturan atau perundang-undangan. Mengenai lahan garapan keluarga Mendiang Salim Kanjil sendiri dan warga lain Bupati Lumajang, Walihi menyarankan fasilitasi penerbitan sertifikat melalui mekanisme tanah objek reforma agraria atau yang disebut dengan TORA untuk mengantisipasi perluasan konflik lahan di Lumajang. Bupati bisa menginisiasi pembentukan gugus tugas reformasi agraria untuk mengkoordinasi penyediaan TORA mengacu Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Perda Lumajang Nomor 23 Tahun 2013 soal rencana tata ruang wilayah Lumajang 2012 sampai 2032. Di sana disebutkan kawasan lindung dilarang berkegiatan budaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung tersendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.